Hai semua, kami adalah mahasiswa semester 6 jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Pada semester ini, kami sedang menempuh mata kuliah modifikasi perilaku, yang mana pada modifikasi perilaku ini diampu oleh Ibu Dr. Miftahul Jannah SPSI MSI. Kami merupakan kelompok 3 dari kelas 2018C yang beranggotakan saya sendiri, Saidatul Kisti Adilah, NIM 021, Melinia Ramadan Dwi Erwan, NIM 123, dan Aakila Zahra Zahira, NIM 169. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan materi terkait teknik extinction untuk menurunkan perilaku prokrastinasi akademik pada peserta didik. Untuk tahu lebih lanjut, apa aja sih yang dimaksud dengan teknik extinction dan perilaku prokrastinasi akademik? Langsung saja kita berlanjut ke pemaparan materi. Selamat menyaksikan. Baik, kami akan mengulas sedikit terkait apa sih yang dimaksud dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku individu. Nah, teknik-teknik perubahan perilaku untuk memperbaiki perilaku dalam modifikasi perilaku ini bisa melalui penguatan positif, penguatan negatif, maupun melalui hukuman. Dalam modifikasi perilaku juga menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip yang terdapat pada psikologi hasil eksperimen yang dilakukan pada manusia atau individu. Nah, selain tujuan atau gambaran umum terkait modifikasi perilaku, kemudian mengenal sebenarnya modifikasi perilaku itu terdapat teknik-teknik untuk mengubah perilaku di dalamnya, adapun prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku. Yang pertama, responden atau classical conditioning, kemudian ada operan atau instrumental conditioning, yang ketiga ada modeling, dan yang keempat ada cognitive process. Selanjutnya kita akan beranjak pada penjelasan terkait teknik extinction. Nah, teman-teman pasti pada bingung ya, teknik extinction-nya apa sih? Kemudian kapan kita dapat menggunakannya? Kemudian ini itu berdasarkan pendekatan apa? Nah, berdasarkan jurnal yang kami dapat, yaitu teknik ini dapat digunakan untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik pada peserta didik, maka pendekatan yang cocok untuk permasalahan tersebut adalah pendekatan behavioral. Nah, pada pendekatan behavioral tentunya terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku seseorang atau individu. Nah, salah satunya terdapat teknik extinction atau teknik ini yang sesuai digunakan pada permasalahan menurunkan perilaku prokrastinasi akademik pada peserta didik. Nah, teknik extinction sendiri merupakan sebuah teknik perilaku klasik yang didasarkan pada hukuman yang melibatkan penahanan pemberian reinforcement guna mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Nah, extinction sendiri dapat digunakan untuk mengeliminasi perilaku-perilaku yang sebelumnya telah diperkuat. Nah, kemudian perilaku-perilaku yang telah dikuat ini dieliminasi kadang-kadang tanpa sepengetahuan dari lingkungan. Nah, sebenarnya posisi dari extinction sendiri ini diberlakukan setelah pemberian reinforcement. Nah, mungkin untuk mengingat sedikit ya, reinforcement itu sebenarnya apa sih? Mungkin kita mengenal dengan nama reinforcement dan juga punishment. Reinforcement merupakan peningkatan perilaku dengan menambah respon yang tidak menyenangkan. Kemudian punishment merupakan sesuatu yang diberikan ketika ada atau tidaknya reinforcement sebagai hukuman. Jadi extinction ini diberlakukan setelah pemberian reinforcement. Nah, selanjutnya seperti pada penjelasan saya pada slide sebelumnya, extinction ini sebagai upaya atau cara untuk mengurangi perilaku seseorang atau individu yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Seperti pada bagian yang terdapat pada sebelah kanan, yaitu ada behavior, kemudian panah ke reinforcement, kemudian ke extinction. Itu menggambarkan bagaimana sebenarnya proses extinction ini dapat diberikan. Jadi extinction itu diberikan setelah diberikannya reinforcement. Nah, di sini perilaku yang ingin dirubah yaitu perilaku prokrastinasi akademik. Apa sih itu? Prokrastinasi akademik merupakan perilaku suka untuk menunda-nunda pekerjaan, biasanya menunda untuk memulai atau menyelesaikan.
Terdapat 4 ciri dari perilaku prokrastinasi akademik ini. Yang pertama, suka menunda pekerjaan. Yang kedua, terlambat dalam menyelesaikan tugas ataupun pengumpulannya. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas yang lebih disukai. Dan yang keempat adalah kesenjangan waktu antara perencana dan kinerja aktualnya. Akibat dari perilaku ini, seseorang cenderung untuk mengarang jawabannya sendiri, menunda untuk belajar, tidak suka membaca, dan kinerja administratifnya cenderung kurang karena dia suka menunda-nunda tugas yang seharusnya dapat selesai lebih cepat. Ini merupakan kerangka berpikir di mana perilaku prokrastinasi akademik akan diberikan layanan konseling behavioral yang dipadukan oleh teknik attention sehingga menghasilkan perilaku prokrastinasi akademik yang menurun. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Konselor dalam hal ini berfungsi untuk membantu konseli dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada diri konseli. Dalam hal ini, perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu sendiri dari lingkungan di mana individu itu berada. Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Perilaku manusia itu dimunculkan dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri sehingga ia berperilaku sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sedangkan konseling behavioral adalah tenaga pendukung di lingkungan konseli yang membantu proses perubahan perilaku sehingga dapat diubah dengan mengoreksi kondisi-kondisi belajar serta membantu individu untuk belajar mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalahnya sehingga mampu mengambil keputusan guna menciptakan kondisi-kondisi yang baru yang lebih baik. Penghapusan atau extension adalah menghentikan reinforcement atau penguatan pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Teori yang digunakan adalah teori dari Skinner. Extension merupakan salah satu fenomena-fenomena dalam conditioning klasik yang artinya adalah menurunnya frekuensi respon bersyarat pada akhirnya menghilangkan respon bersyarat akibat ketiadaan stimulus alami dalam proses conditioning atau secara singkat dapat diartikan hilangnya perilaku akibat dari dihilangkannya reinforcement. Langkah-langkah dalam penerapan extension adalah yang pertama, tentukan terlebih dahulu tingkah laku yang akan dihentikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik ABC. A yaitu antecedent atau pencetus perilaku, B yaitu behavior atau perilaku yang dipermasalahkan, dan C consequence yaitu konsekuensi atau akibat perilaku tersebut. Langkah yang kedua, bila tingkah laku itu ditampilkan, guru atau orang tua diam dan tidak memberikan indikasi bahwa guru atau orang tua melihat tingkah laku tersebut. Langkah yang ketiga, extension akan lebih kuat bila dikombinasikan dengan teknik penguatan yang positif. Extension akan lebih efektif bila dikombinasikan dengan prosedur lain. Efek ini mendukung tercapainya penghapusan karena subjek telah mendapatkan cukup penguatan. Dalam sebuah penelitian, konseli menunjukkan bahwa konseli tidak melakukan perilaku prokrastinasi akademik, maka konseli diberikan penguatan positif yaitu berupa reward. Sebaliknya, jika konseli masih melakukan perilaku prokrastinasi akademik, maka konseli akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditentukan. Ada sebuah contoh di mana anak meminta perhatian saat ibu sedang bicara di telepon. Ibu mengabaikannya. Begitu anak diam dan tenang, ibu langsung memperhatikan dan memberikan apa yang dibutuhkan anak. Pemberian continuous reinforcement pada extension akan lebih cepat menurunkan perilaku yang tidak diharapkan. Extension dapat menurunkan perilaku yang tidak diinginkan dengan dilakukan pemberian reinforcement pada peserta didik yang melakukan perilaku yang negatif. Itulah tadi terkait pemaparan materi, modifikasi perilaku, teknik extinction untuk menurunkan perilaku prokrastinasi akademik pada peserta didik. Semoga apa saja yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama pemaparan materi berlangsung. Selamat beraktivitas.